Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Surya Pratama dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuka diskusi yang bertemakan Islam dan perlindungan anak. Islam memandang anak sebagai karunia yang mahal harganya, yang berstatus suci. Karunia yang mahal ini sebagai amanah yang harus dijaga dan dilindungi oleh orang tua khususnya. Karena anak sebagai aset orang tua dan aset bangsa, Islam telah memberikan perhatian yang besar terhadap perlindungan anak-anak. Perlindungan dalam Islam meliputi fisik, psikis, intelektual, moral, dan ekonomi. Seperti yang kita ketahui bahwa anak adalah kado termahal dari Tuhan bagi setiap pasangan yang telah menikah. Kado tersebut bukanlah semacam cek kosong yang orang tuanya diberi kebebasan untuk mengisinya dalam jumlah tidak terbatas, melainkan sebagai titipan atau amanah yang nantinya harus diserahkan kembali kepada Tuhan, disertai lampiran pertanggungjawabannya. Sebagai amanah anak, harus dijaga dan dilindungi segala kepentingannya, fisik, psikis, intelektual, hak-haknya, harkat, dan martabatnya. Melindungi anak bukan kewajiban orang tua biologisnya saja, melainkan menjadi kewajiban kita semua. Sebagai agama yang syarat dengan muatan yang kasih sayang, Islam memberikan perhatian secara khusus dan serius terhadap anak, mulai anak masih dalam kandungan ibunya sampai anak menjelang dewasa. Kewajiban menyusui, mengasuh, kebolehan ibu tidak berpuasa saat hamil dan menyusui, kewajiban memberi nafkah yang halal dan bergizi, berlaku adil dalam pemberian, memberi nama yang baik, mengakikahkan, menghitan, mendidik merupakan wujud dari kasih sayang tersebut. Al-Quran syarat sekali dengan muatan kisah anak-anak, khususnya anak-anak saleh keturunan para nabi. Ada kisah Nabi Ismail kecil dalam surah As-Saffat, kisah Nabi Yusuf kecil dalam surah Yusuf, dan kisah nasihat Luqman untuk anaknya dalam surah Luqman. Semua kisah itu menyeratkan pesan tentang pendidikan dan perlindungan anak. Seorang anak akan menjadi karunia atau nikmat manakala orang tua berhasil mendidiknya menjadi orang baik dan berbakti. Namun jika orang tua gagal mendidiknya, anak bukan menjadi karunia atau nikmat melainkan menjadi malapetaka bagi orang tuanya. Oleh sebab itu, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menyebutkan anak itu sebagai perhiasan hidup dunia, sebagai penyejuk mata atau permata hati orang tuanya. Di dalam Al-Quran disebutkan ada 4 tipologi anak. Yang pertama, anak sebagai perhiasan hidup di dunia. Yang kedua, anak sebagai penyejuk hati. Yang ketiga, anak sebagai ujian. Dan yang keempat, anak sebagai musuh orang tua. Perlindungan anak dalam Islam. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan berbicara dengan tutur kata yang benar. Quran Surah An-Nisa ayat 9. Kandungan ayat tersebut memerintahkan agar kita memiliki rasa khawatir meninggalkan anak keturunan yang lemah. Lemah dalam hal fisik, psikis, ekonomi, kesehatan, intelektual, dan moral. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.